Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Auliafiana dari kelas 10 IPA. Saya akan membahas seni daria. Kata seni daria berasal dari bahasa Yunani, yaitu nidos, yang artinya jarum penyengat. Seni daria atau ubur-ubur ini termasuk dalam kelompok invertebrata atau hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri seni daria. Ciri-cirinya yaitu pertama, habitatnya di air laut dan di air tawar. Kedua, dia memiliki tentakel yang terdapat sel beracun yang disebut knidosit. Yang ketiga, bersifat diploblastik atau yang memiliki dua lapisan, yaitu lapisan ektoderm yang merupakan lapisan terluar yang menutupi permukaan embrio, sedangkan lapisan endoderm merupakan lapisan terdalam dan menutupi saluran pencernaan yang sedang berkembang atau arkenteron. Yang keempat, invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Yang kelima, mulutnya dikelilingi tentakel yang bergerak dan menangkap makanan. Yang keenam, ada dua tipe tubuh seni daria. Yang pertama medusa, bergerak atau bebas, dan yang kedua polip, diam atau terikat. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk struktur tubuh seni daria. Seni daria memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Pada bentuk polip atau seperti tabung seni daria, sedangkan pada bentuk medusa seperti mangkok terbalik. Mulut seni daria terletak pada bagian bawah dan tubuhnya dikelilingi tentakel. Pertama kita lihat pada polip. Struktur pertama ada body sac. Kemudian pada polip dan medusa ada mulut yang berfungsi sebagai anus. Kemudian keduanya memiliki tentakel. Kemudian lapisan luar tubuh disebut epidermis. Selanjutnya lapisan tengah tubuh disebut mesoglea dan lapisan dalam tubuh disebut gastrodermis. Dan yang terakhir ada rongga tubuh atau gastrovakuler yang berperan untuk pencernaan makanan. Seni daria dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama hydrozoa, yang kedua scyphozoa, yang ketiga anthozoa, dan yang keempat ctenophora. Hydrozoa. Hydrozoa berasal dari kata hydra, artinya hewan yang bentuknya seperti ular. Umumnya hidup soliter atau berkoloni. Soliter berbentuk polip dan yang berkoloni berbentuk polip dan medusa. Yang pertama ada hydra, hidup di air tawar secara soliter, makanannya jentik-jentik nyamuk, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang kedua obelia, hidup di air laut secara koloni, sebagian besar waktu hidupnya sebagai koloni polip. Bagian polip yang berfungsi dalam hal makanan disebut hidran, sedangkan fase aseksual atau medusa disebut gonangium. Lalu ada scyphozoa. Scyphozoa berasal dari kata scyphos yang artinya mangkok, memiliki bentuk dominan medusa. Polip bagian atas akan membentuk medusa lalu melepas melayang di air. Medusa akan melakukan kawin dan membentuk planula sebagai calon polip. Contohnya Aurelia aurita. Selanjutnya ada anthozoa. Anthozoa berasal dari kata anthos yang artinya bunga. Hidup di laut dengan bentuk polip, tidak mempunyai fase medusa. Polip bereproduksi secara aseksual dengan tunas, pembelahan, dan fragmentasi. Reproduksi seksual dengan fertilisasi yang menghasilkan zigot lalu menjadi planula. Contohnya anemon laut dan kerang laut. Dan yang terakhir ada ctenophora. Beberapa zoolog menganggap ctenophora merupakan filum tersendiri. Tubuhnya mempunyai lapisan mesoderm, tidak mempunyai nematoksis, dan tentakelnya mengandung zat-zat pelekat untuk menangkap mangsa. Ctenophora dibedakan atas dua subkelas, yaitu yang A subkelas Tentaculata atau yang mempunyai tentakel, terdiri atas beberapa ordo, diantaranya yang pertama Sidipida, tubuhnya bulat atau oval, terdapat semacam tanduk, contohnya Mertensia. Yang kedua Kobata, tubuhnya memadat, dilengkapi dengan dua cuping oval, contohnya Nemiopsis, Boloniopsis, dan Leucothea. Yang ketiga ada Cestoda, tubuhnya seperti pita, contohnya Cestum dan Valamen.
Dan yang terakhir ada Platytelida, tubuhnya pipih, contohnya Ctenoplana dan Coelopla. Yang B, subkelas muda atau tidak punya tentakel, berupa Ordoberoida, tubuhnya kerucut atau silinder, contohnya Beroe. Dan terakhir peranan Cnidaria. Yang pertama, menahan abrasi. Kedua, tempat berkembang biok biota laut. Ketiga, sebagai bahan kosmetik. Keempat, sebagai habitat ikan. Kelima, sebagai bahan makanan.